Halo, apa kabar? Sahabat liputan6.com, kembali bersama saya Marco Tampugulun di News Flash Sport edisi hari Selasa tanggal 5 September 2023. Ada sejumlah kabar menarik, tepatnya 3 kabar menarik dari dunia olahraga, termasuk 2 diantaranya tragedi yang menimpa pebasket dan pembalap. Akan kami hadirkan untuk menambah informasi sekaligus menemani aktivitas Anda hari ini. Langsung saja kita bahas satu persatu. Kita awali News Flash Sport hari ini dari cabang olahraga bola basket, tepatnya dari ajang FIBA World Cup 2023 yang telah menyelesaikan babak kualifikasi grup, di mana Indonesia kita tahu menjadi salah satu tuan rumah bersama Filipina dan Jepang. Namun kali ini kabar yang cukup menyedihkan dialami oleh seorang pemain, yakni Borisa Simanik. Dia harus kehilangan ginjalnya karena terkena sikutan lawan. Saya kutip dari liputan6.com, tragedi di FIBA World Cup 2023, Borisa Simanik kehilangan ginjalnya karena disikut lawan. FIBA World Cup 2023 diwarnai tragedi pebasket Serbia. Borisa Simanik harus kehilangan salah satu ginjalnya akibat mendapat sikutan dari pemain lawan saat berlaga di Manila, Filipina pekan lalu. Karir Simanik kini terancam. Simanik terkena sikutan pemain Sudan Selatan Nunia Omot di menit akhir pertandingan FIBA World Cup 2023. Omot sedang berusaha memasukkan bola dan tanpa sengaja menyikut area ginjal Simanik yang berada di belakangnya. Usai terkena sikutan, Simanik tidak dapat melanjutkan pertandingan dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Manila. Malam harinya Simanik langsung menjalani operasi untuk mengangkat salah satu ginjalnya yang ternyata rusak. Menurut pelatih Serbia, Simanik mengalami pendarahan yang cukup hebat. Seperti dilansir dari Basketball News, kondisi sempat genting karena Simanik, pihak rumah sakit tidak menemukan golongan darah yang cocok untuk Simanik. Awalnya Federasi Bola Basket Serbia atau KSS mengumumkan bahwa ginjal Simanik dan seluruh fungsinya tetap aman. Namun informasi terbaru menunjukkan bahwa Simanik ternyata lebih parah. Dia harus kehilangan salah satu ginjalnya akibat insiden yang terjadi di FIBA World Cup 2023 tersebut. KSS pun membenarkan informasi bahwa Simanik atau pemainnya telah kehilangan salah satu ginjalnya dan telah menjalani operasi kedua pada Minggu 3 September 2023 yang lalu. Akibat kondisi ini, Simanik diperkirakan atau kemungkinan tidak akan bisa bermain bola basket lagi, di mana karirnya terancam tamat. Nunia Omot sendiri sebagai pemain yang menyikut Simanik sangat menyesal. Dia meminta maaf kepada para pemain. Omot menegaskan tak ada kesengajaan untuk melukai pemain asal Serbia tersebut. Kita berharap yang terbaik, semoga proses operasinya berjalan lancar dan recovery-nya berjalan dengan baik, dan tentu saja kita masih berharap bahwa Simanik bisa kembali ke lapangan bola basket. Baik, kita beralih ke kabar berikutnya. Tragedi juga menimpa pembalap MotoGP yang berlaga di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Minggu 3 September 2023 lalu. Seperti kita tahu, Francesco Bagnaia harus mengakhiri balapan lebih cepat setelah mengalami kecelakaan di lap pertama. Dia mengalami high side sebelum kemudian mengalami kecelakaan lain di mana kakinya sempat terlindas oleh sepeda motor milik Brad Binder yang tanpa sengaja melindas atau melintas di atas kakinya. Banyak yang menduga bahwa Bagnaia akan mengalami luka atau cedera yang cukup serius, termasuk tentu saja diduga mengalami patah kaki karena terlindas oleh sepeda motor Binder. Namun hasil pemeriksaan terbaru menyebutkan bahwa kondisi Bagnaia tidak separah yang diduga sebelumnya. Tidak ada ditemukan patah atau patah tulang di bagian kaki yang terlindas oleh sepeda motor Binder maksud kami. Manajer Ducati, Davide Tardozzi, telah mengkonfirmasi hal ini. Dia mengatakan cederanya ternyata tidak seserius yang diduga sebelumnya. Ujar Tardozzi seperti dikutip dari Press. Setelah kejadian, Bagnaia memang langsung dilarikan ke rumah sakit. Dia tidak melanjutkan balapan dan diterbangkan ke rumah sakit terdekat untuk melanjutkan pemeriksaan dan menangani luka-luka yang dialaminya. Sementara itu, pernyataan Ducati juga mengeluarkan pernyataan resmi di mana mereka berkata bahwa Bagnaia mengalami banyak memar, tapi tes medis selanjutnya memperlihatkan tidak ada bagian yang patah. Juara bertahan
akan pergi ke Italia malam ini. Artinya Bagnaia akan mendapat perawatan lanjutan di kampung halamannya di Italia. Sementara itu, Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charles awalnya menemukan ada sedikit luka usai di bagian dalam organ tubuh dari Bagnaia usai melakukan pemeriksaan sinar X-ray, tapi dia belum tahu bahwa apakah luka itu merupakan luka baru atau yang sudah luka yang cukup lama. Karena itu dia merekomendasikan agar Bagnaia segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pemeriksaan lanjutan. Sejauh ini secara umum kondisi Pecco, pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut stabil dan dia dalam kondisi sadar. Namun ada banyak luka memar yang tentu saja membutuhkan perawatan. Dan tentu saja kita berharap Bagnaia bisa segera kembali pulih dan bisa melanjutkan sisa balapan MotoGP musim ini. Kita berlanjut ke kabar berikutnya. Kabar ketiga sekaligus menutup news Flash Sport hari ini kami hadirkan dari cabang olahraga sepak bola yakni Manchester United, di mana ruang ganti Manchester United kabarnya mulai memanas. Hal ini dipicu oleh keputusan Erik ten Hag untuk tidak membawa salah seorang pemainnya yakni Jadon Sancho. Seperti kita tahu, Sancho tidak bermain atau sama sekali tidak ada di bench pemain saat Manchester United mengalami menelan kekalahan 1-3 dari Arsenal di Stadion Emirates Minggu 3 September 2023 lalu. Dan usai pertandingan, Erik ten Hag sempat mengeluarkan pernyataan cukup mengejutkan terkait keputusannya untuk tidak membawa Sancho, di mana Erik ten Hag berkata bahwa Sancho tidak cukup menunjukkan performa yang cukup baik saat latihan minggu lalu sehingga dia tidak dipilih untuk masuk ke tim utama Setan Merah saat berhadapan dengan Arsenal. Nah, komentar ini akhirnya mendapat balasan langsung atau mendapat reaksi dari Jadon Sancho. Dia melalui platform media sosialnya membantah bahwa dia tidak berlatih dengan baik minggu ini. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan segalanya, namun ada faktor lain yang membuatnya tidak dipilih atau tidak dibawa ke Stadion Emirates. Berikut sedikit kutipan dari Jadon Sancho. Akan saya bacakan dari liputan6.com. Dia berkata, "Saya menghormati semua keputusan yang diambil oleh staf pelatih. Saya bermain dengan pemain-pemain fantastis dan bersyukur bisa melakukan yang saya tahu setiap pekan adalah tantangan. Saya akan terus berjuang untuk rencana ini, apapun yang terjadi," kata Sancho. Sebelumnya dia juga berkata bahwa saya yakin ada alasan lain mengenai masalah ini yang tidak akan saya bahas di sini. Saya sudah lama menjadi kambing hitam dan itu tidak adil. Yang ingin saya lakukan hanyalah bermain sepak bola dengan senyum di wajah dan saya ingin berkontribusi ke tim saya. Ini adalah balasan dari Jadon Sancho di mana dia membantah omongan Erik ten Hag, mengatakan dia tidak maksimal saat latihan. Kita berharap semoga masalah ini segera berakhir dan ruang ganti MU tidak benar-benar memanas sehingga bisa menjalani musim kompetisi 2023-2024 ini dengan lebih lepas. Dan tentu saja fans MU berharap timnya bisa meraih kemenangan pada laga-laga berikutnya. Baik, itu dia 3 kabar menarik dari dunia olahraga pada News Flash Sport edisi hari ini. Sampai jumpa, sampai bertemu di edisi berikutnya. Bye-bye.